warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap dengar NIM 1217738. Saya dari kelompok 8 dengan tema makalah analitik data perkara dengan metode semi average. Baik, bina sarana informatika GSI Pontianak yang disusun oleh Margino, Wahyu Aldi Setiawan, Renaldi Arwijo, Dewi Prananda. Dari kelas 12 3C 30. Kata pengantar, pertama-tama puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami membahas tentang analisis data berkala dengan metode semi average. Semoga makalah ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan petunjuk maupun pedoman bagi pembaca. Harapan kami semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan bagi para pembaca. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Devi Purwaningsih Mkom selaku dosen mata kuliah statistika. Terima kasih juga atas kerjasama serta kekompakan dari kelompok 8. Sehingga kita mampu menyelesaikan makalah tentang analisis data berkala dengan metode semi average ini. Pontianak 4 Desember 2020. Penulis. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Wahyu Aldi Setiawan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Banyak analisis statistik bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih. Bila hubungan demikian ini dapat dinyatakan dalam bentuk rumus matematik, maka kita akan dapat menggunakannya untuk keperluan peramalan. Masalah peramalan dapat dilumpuhkan dengan menerapkan persamaan regresi mendekati nilai tengah populasi. Istilah regresi ditetapkan pada semua jenis peramalan dan tidak harus verifikasi suatu regresi mendekati nilai tengah populasi. Sedangkan teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel lain. Jika variabel Y merupakan serangkaian observasi dan TI merupakan variabel waktu yang bergerak secara bersamaan ke arah yang sama dari masa lalu ke masa mendatang, maka serangkaian data yang terdiri dari ini. Maksud dan tujuan penulisan untuk memenuhi tugas UAS, ujian ahli semester statistika. Manfaat penulisan untuk menambah pengetahuan dalam menganalisis perkembangan suatu variabel dari tahun ke tahun, untuk menambah pengetahuan dalam membuat makalah. Bab 2. Landasan teori. Pengertian peramalan. Pada dasarnya peramalan adalah merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tetapi dengan menggunakan metode-metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu.
untuk menimbang kegiatan di masa yang akan datang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Manfaat peramalan. Adapun manfaat dari peramalan adalah sebagai berikut. 1. Membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan secara tepat. 2. Membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk periode selanjutnya. 3. Merupakan suatu pedoman dalam menentukan tingkat persediaan perencanaan dan dapat sebagai masuk untuk penentuan jumlah investasi. Bab 3 pembahasan pengertian analisis data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Dengan data berkala, kita juga dapat membuat ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Kegunaan. Adapun penggunaannya adalah sebagai alat analisis forecasting kondisi masa mendatang berdasarkan tren data yang tersedia. Metode. Ada 3 metode, yaitu metode tangan bebas atau freehand. Metode tangan bebas merupakan model yang sangat sederhana, tak memerlukan perhitungan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Data hasil pengamatan digambarkan dalam diagram pencar. B. Pada diagram pencar tersebut ditarik garis lurus secara bebas. Arah garisnya sesuai dengan letak titik-titiknya. Kelebihannya tak memerlukan perhitungan. Jika garis tren ditarik hati-hati, maka hasilnya dapat mendekati gambar yang dihitung secara matematis. Kelemahannya, gambarannya kurang akurat, trennya tergantung pada orang yang menggambarnya. Nilai-nilai trennya kurang akurat. Metode setengah-setengah, rata-rata atau semi average. Penentuan tren dengan metode semi average adalah dengan mencari rata-rata dengan membagi data ke dalam 2 bagian. Membagi data berkala menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jika jumlah tahunnya ganjil, maka tahun yang berada di tengah tidak diikutkan. Menghitung jumlah total setiap bagian. Menentukan nilai-nilai tren untuk tahun lainnya dengan cara 1. Menghitung kenaikan total tren dan nilai tren yang diketahui. Menghitung rata kenaikan tren per tahun. 3. Menambah atau mengurangi nilai tren yang diketahui dengan kenaikan rata tren per tahun. Misalnya, nilai laba yang dihasilkan sebuah BUMD di Kota Bandung selama 10 tahun terakhir menunjukkan data berikut. Tahun 1996, laba bersih 176. Tahun 1997, 170. Tahun 1998, laba bersih 182. Semi total 930. Semi rata-rata 186. Tahun 1999, laba bersih 197. Tahun 2000, laba bersih 105. Tahun 2001, laba bersih 112. Tahun 2002, laba bersih 136. Tahun 2003, laba bersih 125. Semi total 193. Semi rata-rata 238,6. Tahun 2004, laba bersih 250. Tahun 2005, laba bersih 270. Nilai tren yang ada dalam tabel adalah nilai tren untuk tahun 1998 sampai 2003. Nilai-nilai tren yang lain diperoleh melalui perhitungan berikut. Kenaikan total tren 1998 sampai 2003 adalah 238,6. 2003 sama dengan 52,6. Rata kenaikan tren per tahun adalah 52,6 atau 5 sama dengan 10,52. Nilai tren untuk tahun bersangkutan.
T96 sama dengan 186 minus 2. 10,52 sama dengan 164,96. T97 sama dengan 186 minus 1 dalam kurung 10,52 sama dengan 175,48. T98 sama dengan 186 minus 0 dalam kurung 10,52 sama dengan 186. T99 sama dengan 186 plus 1 dalam kurung 10,52 sama dengan 196,52. T00 186 plus 2 dalam kurung 10,52 sama dengan 207,04. T01 sama dengan 186 plus 3 dalam kurung 10,52 sama dengan 217,56. T02 sama dengan 186 plus 4 dalam kurung 10,52 sama dengan 228,08. T03 sama dengan 186 plus 5 dalam kurung 10,52 sama dengan 238,60. T04 sama dengan 186 plus 6 dalam kurung 10,52 sama dengan 249,12. T05 sama dengan 186 plus 7 dalam kurung 10,52 sama dengan 259,64. Metode kuadrat terkecil atau least square. Rumus persamaan least square tersebut adalah sebagai berikut. Tahun 1994 PAD 25. Tahun 2000 PAD 75. Tahun 1995 PAD 55. Tahun 1996 PAD 40. Tahun 1997 PAD 20. Tahun 1998 PAD 70. Tahun 1999 PAD 30. Tahun 2000 PAD 75. Tahun 2001 PAD 30. Tahun 2002 PAD 55. Tahun 2003 PAD 45. Tahun 2004 PAD 65. Y sama dengan A plus B X, di mana A sama dengan SY atau N dan B sama dengan SY atau SX2. Misalnya data pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul antara tahun 1994 sampai 2004 menunjukkan sebagai hasil berikut. Apabila kita ingin mengetahui tren PAD pada tahun 2005, maka dapat dihitung dengan metode least square. Tahun 1994 PADY 25, X minus 5, XY minus 125, X kuadrat 25. Tahun 1995 PADY 55, X minus 4, XY minus 120, X2 16. Tahun 1996 PADY 40, X minus 3, XY minus 120, X2 9. Tahun 1997 PADY 20, X minus 2, XY minus 40, X2 plus 4. Tahun 1998 PADY 70, X minus 1, minus 2, minus 1, XY minus 70, X2 1. Tahun 1999 PADY 30, X 0, XY 0, X2 0. Tahun 2000 PADY 75, X 1, XY 75, X2 1. 2001 PADY 30, X2, XY 60, X2 4. Tahun 2002 PADY 55, X3, XY 165, X2 9. Tahun 2003
PADY 45, X4, XY 180, X2 16 tahun 2004. PADY 65, X5, XY 330, X2 15 dengan jumlah PADY 510, XY 330, X2 110. A sama dengan 510 atau 10 sama dengan 51, B sama dengan 205 atau 330 sama dengan 068. Dengan demikian rumus operasionalnya Y sama dengan 51 plus 0,6,8. Untuk memprediksikan PAD tahun 2008 maka harus ditentukan terlebih dahulu X pada tahun 2008. Karena X sama dengan 1 terletak pada tahun 2000 dengan jarak 2, maka X pada tahun 2008 adalah sama dengan 17. Jadi Y 2005 sama dengan 51 ditambah 0,68 ataupun 17 sama dengan 51 tambah 11,56 sama dengan 6,2,56. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Analisis data berkala memungkinkan untuk mengetahui suatu perkembangan atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Oleh karena itu, data berkala itu terdiri dari beberapa komponen. Karena adanya pengaruh dari komponen-komponen tersebut selalu mengalami perubahan sehingga apabila dibuat grafiknya akan menunjukkan suatu fluktuasi, yaitu gerakan naik turun. Dengan metode rata-rata semi tidak diperlukan gambar grafik karena tidak dapat memperoleh nilai ramalan langsung dari persamaan. Saran: sebaiknya melakukan peramalan dengan metode ini dapat diperdalam lagi dalam pembelajarannya, karena kadang kala metode ini tidak begitu tepat dalam melakukan peramalannya, maka dari itu dibutuhkan penjelasan yang lebih mendalam lagi. Zombie apocalypse.